Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel CS Planets yang tidak termonetisasi. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang korupsi. Apa itu korupsi? Bagaimana sejarahnya, dan dampaknya terhadap lingkungan. Secara umum, korupsi adalah ketika manusia berkepala tikus berbadan buncit dengan senyum lebar, berperilaku tidak baik dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang mencakup berbagai tindakan tidak jujur, seperti penyuapan, penggelapan, penipuan, pemerasan dan penyelewengan atau penyalahgunaan uang, yang bertujuan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Perilaku yang sudah mengakar bagi budaya itu bisa ditemukan di setiap lapisan masyarakat. Katakan saja korupsi skala kecil. Korupsi skala kecil atau petty corruption adalah tindakan korupsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya melibatkan jumlah uang yang relatif kecil. Ada banyak sekali tindakan korupsi skala kecil yang mungkin secara tidak sadar, kalian telah melakukannya. Perilaku seperti mengambil 2 gorengan bayarnya 1, memberi petugas uang damai, memberi uang terima kasih, uang tembak untuk memperlancar, dan mengambil uang kas tanpa izin masuk di dalam kategori korupsi skala kecil. Berbicara tentang korupsi memang bukanlah hal yang baru. Di tahun 548 sebelum Masehi, tindakan korupsi paling terkenal pernah dilakukan oleh keluarga Alkmaeonid. Keluarga Alkmaeonid adalah keluarga kaya dan berpengaruh di Yunani kuno yang memainkan peran penting dalam politik Athena pada abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi. Sejarawan Yunani Herodotus mencatat bahwa keluarga Alkmaeonid ini pernah melakukan penyuapan kepada pendeta orakel Delphi, yang pada saat itu merupakan salah satu kekuatan mistik paling kuat di Yunani kuno. Diceritakan pada tahun 373 sebelum Masehi, gempa bumi dahsyat pernah menerjang Yunani. Pada saat itu, kota Delphi yang terletak di wilayah Poci sekitar 150 km dari kota Athena, juga terdampak oleh gempa mahadahsyat itu. Saking dahsyatnya, kerusakan besar terjadi di mana-mana, dan salah satunya yang terdampak paling parah adalah kuil Apollo. Ketika kuil ini hancur dan rata dengan tanah, keluarga Alkmaeonid datang sebagai pahlawan menawarkan bantuan. Pada saat itu, keluarga kaya ini mengiming-imingi pendeta Pythia yang berstatus sebagai pendeta tertinggi di Apollo, bahwa mereka akan membangun kembali kuil Apollo dengan menggunakan marmer Parian yang sangat mahal. Tapi, dengan syarat, Pythia harus mau mempengaruhi negara bangsa Spartan untuk membantu keluarga Alkmaeonid menaklukkan dan memerintah kota Athena. Singkat cerita, Pythia pun menerima tawaran kotor tersebut. Dan keluarga Alkmaeonid akhirnya mendapatkan dukungan politik dari bangsa Spartan. Sedangkan di Indonesia, korupsi sudah dikenal sejak zaman kerajaan. Kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Mataram kuno, Sriwijaya hingga Majapahit pun tak mampu terhindar dari cengkramannya. Pada masa Kerajaan Mataram kuno di abad ke-8, korupsi terjadi dalam bentuk penyelewengan pajak. Pejabat lokal yang bertugas mengutip pajak dari rakyat seringkali membesar-besarkan jumlah pajak yang harus dibayar. Kemudian, mereka yang disebut sebagai Mangilala Druya Haji ini, akan mengambil uang lebih itu untuk memperkaya diri mereka. Berikutnya pada Kerajaan Sriwijaya. Pejabat kerajaan yang bertugas mengelola perdagangan dan pelabuhan seringkali meminta suap dari pedagang, untuk mempercepat proses administrasi atau memberikan izin khusus. Dan terakhir, korupsi di Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang berdiri di akhir abad ke-13 ini juga tak luput dari perilaku korup manusia. Dalam sistem pembiayaan tradisional, pejabat kerajaan seringkali memanfaatkan posisi strategis mereka di kerajaan untuk mengumpulkan kekayaan pribadi melalui pungutan liar dan penyelewengan dana. Selain 4 kasus tadi, ada kasus yang masih rumor, yang saya secara pribadi merasa kasus ini adalah kasus yang paling miris. Katakan saja kerja Rodi,
atau kerja paksa pembangunan jalan raya Pos Anyar Penarukan. Menurut sejarah, pada saat pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di tahun 1808 hingga 15 Mei 1811, ia membuat sebuah mega proyek pembangunan jalan sepanjang 1000 km. Jalan dengan panjang 1000 km ini dibangun dengan tujuan untuk menghubungkan Anyer di Banten dengan Penarukan di Jawa Timur. Saat itu, proyek ini dikatakan mempekerja paksakan ribuan orang dan menelan korban sebanyak 30.000 jiwa. Tapi, menurut beberapa sumber, proyek tersebut bukanlah murni kerja paksa. Sejarawan Peter Carey berpendapat bahwa memang ada anggaran yang digelontorkan oleh Daendels untuk pembangunan jalan raya Pos tersebut. Tapi, yang bertanggung jawab dan mengurus adalah bupati dan petinggi lokal setempat. Lebih lanjut, Peter Carey menjelaskan bahwa upah untuk para pekerja ini banyak diselewengkan, dan pengaturan proses manajemen proyek ini tidak diatur dengan baik sehingga menelan begitu banyak korban jiwa. Ada banyak faktor penyebab terjadinya perilaku korup manusia tikus ini. Beberapa di antaranya, seperti keserakahan yang tak pernah puas, gaya hidup konsumtif bagai raja, moral yang lemah akibat didikan orang tua korup, kesempatan di lingkungan sesama koruptor, penegakan hukum yang lemah karena dikuasai sesama jenisnya, dan terakhir, terlalu banyaknya orang baik yang diam. Padahal, ketika kamu mengetahui sesuatu yang buruk, dan memilih untuk diam, sesungguhnya beberapa persen dosanya merupakan tanggung jawabmu. Karena, ketika kita diam, perilaku korup manusia tikus ini tak akan pernah berhenti. Ia dapat beranak pinak dengan sangat cepat. Bahkan, satu pasang tikus saja dapat menghasilkan 100 keturunan dalam 1 tahun. Bayangkan, jika 100 keturunan melakukan masing-masing satu tindakan korupsi, dan satu tindakan korupsi menghasilkan jutaan dampak negatif, maka, kesimpulan yang dapat diambil adalah, kita sudah kalah. Oke teman-teman, jadi segitu aja video kita tentang korupsi. Bagi kalian yang suka dengan video ini, bisa tolong bantu dengan like, share, dan komen. Selain itu, teman-teman juga bisa subscribe untuk mendapat update menarik setiap minggunya.